negara Islam terpelik ya adalah negara Islam, negara Indonesia. Orang-orang Indonesia ini gampang banget untuk dibodoh-bodohi. Sebenarnya yang bodoh itu ente, mau menjatuhkan harga diri bangsa sendiri demi mencari respek dari warga Malaydes. Jadi sudah nggak heran kalau ada kaum-kaum sensasional yang membanding-bandingkan dan menilai apa yang terjadi di Indonesia dan Malaysia. Anehnya warga negara sendiri nih yang memojokkan atau menyudutkan negaranya dengan alasan mengkritik ya kan dan memperbaiki, padahal apa yang dipahaminya ini hanya cuma sekecil upil ya kan. Tapi sudah memframing dengan pandangan yang sok tahu, seakan-akan Indonesia ini tidak ada baik dan benarnya di matanya ya kan. Kalau kita simak dari videonya, seakan-akan dalam pandangan beragamanya itu ya Malaysia lah yang menjadi rujukan. Jadi si kuncir ini sudah overdosis sebenarnya. Padahal 11-12 saja ya urusan agama Indonesia dan Malaysia. Seolah-olah dia berpikir agama Islam yang benar itu adalah Malaysia dan Indonesia ini harus mencontohi Malaysia. Kalau sudah overdosis ya begini nih ya kan. Sangat pinter ya kan mencari kekurangan negaranya sendiri demi mendapatkan respek dari warga tetangga. Nah sebelum kita lanjut, kita simak dulu videonya sampai habis baru kita jelaskan ya cuy ya. Video kali ini ikinya akan ngeresan sebuah video kepelian beragam ataupun banyak fenomena Islam di Indonesia ini yang disebut ikinya yang paling pelik di negara Islam lainnya geng. Kayak gitu ya geng ya. Kenapa geng? Karena banyak sekali kepelian-kepelian ini geng terjadi belakangan ini saat mau menyambut bulan suci Ramadan ataupun sudah berpuasa geng. Kayak gitu geng. Apa salah satunya ya? Dari sebelum berpuasa kita difenomenalkan naik haji dengan bapak dan anaknya. Nah, apa masalahnya kalau pergi haji anak dan bapaknya itu kalau pergi? Aneh si kuncrit ini. Terus naik haji, unggah haji yang masuk goa ditertawakan oleh orang Malaysia, geng. Nah inilah ya pemahaman minim tapi sok tahu. Kita bahas di akhir video ya guys ya. Dan naik haji itu pakai galon ditertawakan juga oleh Malaysia, geng. Dan berziarah ke kubur yang pelik-pelik. Dan yang terbaru kali ini bulan suci Ramadan itu sholat tarawih yang 7 menit geng. Kayak gitu geng ya. Pokoknya negara Islam terpelik itu jadi Indonesia menurut ikinya gitu. Karena banyak kepelian-kepelian di negara ikinya kayak gitu geng ya. Sampai ada yang zikir kayak gini lah, ada yang datang ke makam untuk mendapatkan ridho lah dan lain sebagainya lah. Ini apa Pak yang membuat motivasi Bapak mau ke Mekah jalan kaki ngajakin adiknya gini? Nasihat orang tua. Nasihat orang tua. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh kasih tahu nggak gaya zikir ini berasal dari pulau mana dan golongan apa? Apakah gaya zikir ini menambah khusyuk? Jika iya, kenapa Nabi dan para sahabat tak ada riwayat satupun yang melakukan demikian? Apa orang ini lebih alim dibandingkan Abu Bakar dan Umar? Hati-hati bang, sebentar lagi jadi wali masjid. Tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat, yang manakah yang paling tepat? Jumlah rakaat tarawih itu bukan mengikuti ormas NU atau Muhammadiyah, sebab sebagian jamaah umrah yang kurang ilmu mengatakan, oh di Mekah tarawihnya 23 rakaat berarti imamnya NU. Namun ternyata saat sholat subuh mereka kaget karena imam Masjidil Haram sholat subuh tanpa kunut. Sebenarnya tidak ada masalah baik 11 rakaat atau 23 rakaat. Yang 11 rakaat mengambil faedah dari hadis muttafaqun alaih bahwa Nabi di bulan Ramadan solat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat, dan yang 23 rakaat berdasarkan pendapat Khulafaur Rasyidin yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka tak ada masalah Umar melakukan hal baru dalam ibadah tersebut karena Rasulullah mengatakan, ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Yang jadi masalah tarawih cepat dengan bahan bakar oplosan gorengan dan rokok ini ikut sunnah siapa? Tempat bertapa guru sekumpul. Harus taubat, mereka menjadikan jejak yang bukan sahabat sebagai tempat keramat. Krisis tauhid di negeriku tercinta. Bagaimana tidak? Mereka mencari berkah di lokasi yang katanya tempat bersandar yang mereka anggap wali. Nyatanya,
Para tabi'in saja tak pernah menyarankan makam atau jejak dari sahabat sebagai tempat keramat. Mau heran, tetapi SDM 1112 dengan Peridafan berkaitan dengan apakah zikir tarikat itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir tarikat, tarikat adalah sunnah Nabi. Tariqah artinya metode, cara. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah mengingat Allah. Bagaimana cara berzikirnya? Maka datanglah seorang ulama, dia susun zikir lalu dinisbatkan kepada dia. Datang Imam Abdul Hasan Asy-Syazili, disusunnya aurat, zikir, izib, maka disebut dengan Al-Azkar Asy-Syaziliyah atau At-Tariqah Asy-Syaziliyah. Datanglah kemudian Imam Bahauddin An-Naqsabandi, maka disebut dengan Tariqah Naqsabandiyah. Datanglah kemudian Imam Ibrahim Ad-Dasuqi, maka disebut dengan Tariqah Dasuqiyah atau Tariqah Burhamiyah. Datanglah kemudian Imam Sidi Ahmadil Badawi, maka disebut dengan Tariqah Ahmadiyah. Datang pula namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai, maka disebut dengan Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga anak cucu kita dijauhkan yang seperti itu ya geng ya. Waduh, karena bukan 1, 2, 3 geng. Yang kepeleannya di negara Indonesia ini, di negara ikinya kayak gitu ya geng ya. Dapat mazhab dari mana, dapat ajaran dari mana kayak gitu ya geng ya. Malulah kita sebagai orang Indonesia kayak gitu geng ya. Kenapa? Karena Indonesia juga termasuk Islam, mayoritas Islam terbesar nomor 1 di dunia. Namun juga banyak kelakuan Islamnya yang pelik-pelik di negara ikinya kayak gitu. Ini ikinya mengambil sebuah perbedaan dari sebuah TikToker, perbedaan sholat tarawih di Malaysia versus di Indonesia, dan juga ujung-ujungnya perbedaan perbandingan Indonesia dan Malaysia. Nah ini nih tujuannya ya kan, perbedaan adab Islam di Malaysia versus di Indonesia. Nah, kalau menurut kalian ini perbedaan ataupun dibeza-bezakan, menurut kalian ini tidak baik untuk kalian. Gini geng ya, intinya membedakan ataupun membandingkan sebuah barang kualitas ini A dan kualitas B. Jadi kualitas Malaysia itu A dan kualitas Indonesia B gitu ya kan? Tentunya kualitas A ini lebih laris, lebih bagus kualitasnya. Oh, jadi kualitas A itu lebih bagus dan lebih laris katanya ya kan? Anda mencari kebenaran. Nah, kebenaran itu pasti diukur dari kitab suci yang diimani, bukan dari oknum atau pemeluknya. Ketika Anda mencari kebenaran, Anda pelajari dari kitab sucinya, bukan melihat kelakuan penganutnya, bos. Saya bila melihat WTT ya, banyak juga saya tengok video-video yang tu. Mereka mengatakan Khadijah itu adalah dari alam Melayu. Jadi Nabi SAW pernah datang ke sini. Dia dengan tentera dia. Ya. Siapa tak percaya sudah tak kisah. Betul, kita ceritakan tak betul, tipu, khayalan. So what? Kita memberitahu kepada orang yang mahu menerima sajalah. Hak tak saya terima tu, tak apa, skip je lah ada video, saya kata. Tentunya dari produk kualitas B ini ingin meniru kualitas A. Seperti itu saja simpelnya geng. Kalau menurut ikinya ya, negara Islam terpelik ya adalah negara Islam, negara Indonesia. Bermacam-macam kepelikan yang ada di Indonesia ini geng. Dari surat tarawih, dari naik haji, masuk gua, dari apa namanya la ilaha illallah kayak gitu pokoknya, dan konser gitu solawatan dan lain banyak macam-macam hal itu terjadi di negara ikinya geng kayak gitu. Ini sudah bulan suci Ramadan, kok kenapa kok tambah hari kok makin pelik, bermunculan yang pelik-pelik Islamnya di Indonesia ini geng. Lah sama tetangga kita sampai ditertawakan seperti tadi, dinasihatkan pekalah sedikit, pintarlah sedikit kayak gitu ya geng ya, bahwasannya ini tidak baik untuk Islam kita juga kayak gitu kayak masa syariat Islam ataupun aturan-aturan Islam seperti itu. Seolah-olah Indonesia ini nggak ada benarnya, disuruhnya Indonesia itu mencontohi Malaysia, intinya gitulah ya dari video itu ya kan. Oke, yang pertama ya, dia mengatakan orang-orang ramai datang ke goa yang kononnya tembus ke Mekah. Woi bos,
Orang-orang yang ramai datang ke goa itu bukan mau ke Mekah, bos, tapi mereka itu penasaran dengan kisah orang zaman dahulu yang katanya goa tersebut bisa tembus ke Mekah. Makanya mereka penasaran melihat goa itu. Hanya melihat loh, bos, karena penasaran, bukan mau ke Mekah. Lalu terkait zikir dan sholat tarawih ataupun ziarah ya yang ente permasalahkan, mungkin pemahaman ente belum sampai ke situ. Jadi jika pemahaman lu itu masih minim, jangan terlalu cepat menilai sesuatu ya, apalagi tidak mencari tahu secara mendalam. Pendapat siapapun atau golongan apapun tidak dapat serta-merta menilai Islam mana yang lebih tepat. Setiap orang melakukan sesuatu itu mungkin karena ada alasannya, berdasarkan pengalaman dan keilmuannya. Kalau kamu katakan Islam di Indonesia itu pelik-pelik, kita ini punya lembaga keagamaan, bos, yang menilai dan memutuskan itu, bukan ente yang memastikan Islam Indonesia itu pelik-pelik. Nah ini kan akibatnya ente itu terlalu pede ya kan, mencari respek dari warga Malaysia, jadinya overdosis ya kan. Nah Nabi Muhammad SAW ya kan sudah mengatakan bahwa Islam akan terbagi menjadi 73 golongan. Jika ente ya belum bisa mengenal perbedaan dalam diri sendiri ya kan, sebaiknya jangan terlalu cepat menilai sesuatu ya dalam pandangan yang sempit, apalagi mengeneralisir suatu negara ya kan untuk kepentingan konten semata. Jika ente mencari kebenaran, maka Maha Kuasalah yang Maha mengetahui ya kan. Nah, jumpa lagi di video berikutnya. Bye.